Kalau mau kawal wali kotanya yang mengontrol ke sini kan melihat keadaan kayak ini nah. Kada pernah kau pejabat daerah wali kota atau wali kota yang terdahulu atau yang sekarang ke sini Ya, pernah lah? dulu tuh pernah rasanya lah. Dulu pernah. Yang ini nah kalau nyakawa minta kontrol kan kayak apa keadaan masa kalau anda diperbaiki kayak apa judulnya kayak itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batamuan pulang lawan ulun Pak Kaciridin. Apa kabar pian? Kula Mamarina Wandang Sanak Lata. Mudah-mudahan sehat walafiat lah. Nang lagi garing. Mudah-mudahan lakas ampih, lakas wigas. Nang lagi berusaha, bagawi, badagang, bahuma ataupun yang lainnya, mudah-mudahan berajakan hanya kita bertahan. Kemana kita berlala hari ini? Nah, hari ini ulun ada di Jalan Pangeran Antasari atau orang biasa juga menyambat Jalan Jati, persis di hadapan Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Hari ini kita hendak belalah ke dalam pasar sini, tepatnya di Pasar Kasbah. Nah, kayak apa kondisi pasar bahwa ini? Nah, Pasar Kasbah ini kawa disambat sebagai nenek moyangnya barang-barang bekas di Banjarmasin. Wah, ini Pasar Kasbah ini pasar barang bekas yang paling tua di Banjarmasin. Nah, kayak apa kondisinya? Umpat ditaros lah video Pak Kacididin. Jana kita harus sampai habis. Nah, kita balalah ke Pasar Kasbah. Pak Kacididin, balalah terus. Yang belum subscribe, like, komen, share video Pak Kacididin dibantu dulu lah. Ya, supaya di like, di komen, di share, di subscribe, nah, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Nah, mudah-mudahan akas banyak yang melihati menjanaki video Pak Kacididin. Nah, yang sudah mensubscribe, like, mengkomen Pak Kacididin doakan mudah-mudahan pian sehatan aja berataan, mudah-mudahan pian berezakian aja berataan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, kita naik ke lantai 2 Sentra Antasari. Nah, di lantai 2 inilah di paling belakang. Nah, di paling belakang itu Pasar Kasbah. Nah, kita naik ke lantai 2. Nah, Pasar Kasbah Banjarmasin. Nah, Pasar Kasbah inilah kada serami dahulu lagi. Nah, banyak sudah yang tutup. Memilih untuk pergi memilih untuk pergi. Nah, tapi ada juga yang masih bertahan ya kalau untuk mengadu nasib di Pasar Kasbah ini. Nah, jadi dulunya mungkin ratusan pedagang Kasbah ini. Wayah ini ya kada sampai 100 lagi lah. Nah, ini kan Pasar Kasbah. Kita memasuki Pasar Kasbah. Nah, pasar barang bekas di Banjarmasin. Nah, yang paling tua nih dah. Pasar Kasbah nih usianya mungkin bisa 50 tahunan bang sudah lah. Nah, jauh sebelum adanya Pasar Tungging di Belitung. Nah, Pasar Tungging di Belitung dulu kan juga menjual barang-barang bekas tapi impor. Nah, sekarang Pasar Tungging di Belitung itu lebih banyak menjual barang-barang hanyar. Nah, kayak Pasar Belauran Bahari, Pasar Tungging itu. Nah, walaupun Pasar Belauran sudah almarhum lah, ya kan. Nah,
Ada juga di Banjarmasin ini yang menjual-jual barang bekas kayak hari Minggu pagi itu di daerah Pasar 5, Pasar Cempaka itu karena itu hanya tentang di era-era ya mungkin 5 tahun lebih ini lah, hampir 10 tahun. Tapi kalau ini sudah bertahan sejak sekitar tahun 70-an. Nah, jadi Pasar Kasbah ini pun sudah berapa kali pindah dari Pasar Kujajing, Banjir pindah pulang ke pasar yang sekarang menjadi gedung Mitra Plaza. Baru pindah lagi ke Pasar Hanyar. Nah, sebelum Pasar Hanyar itu dirombak, lalu jadi sentra Antasari yang saat ini. Nah, itu jadi sejarah panjang lah. Jadi kalau orang Banjar, bujuk-bujuk orang Banjar pernah begadang di Banjar, kayaknya hampir kada tahu lawan Pasar Kasbah nih nah. Nah, menjual berbagai macam apa aja ada di sini. Nah, di sini ada pakaian, baju, selawar, sepatu. Nah, anak bacari barang-barang elektronik, bacari tas, bacari alat-alat lampu, nah, bacari helm. Nah, bahkan hendak bacari jodoh pun bisa dapat di sini. Nah, di Pasar Kasbah nih. Nah, Paling ada 10.000, ada 5.000. Yang pakaian, pembengan. Apa lagi? Ada lagi namanya cari akan tawang aja. Oh. Anak-anak gua 2 ekor pada begawi. Biasanya nukarnya orang mana aja? Menukarnya orang mana? Apa di sini buahnya menjuali juga. Oh. Tuh jual, pulaknya di rumah-rumah tuh namanya menjuali. Bogongan. Tetangga-tetangga pak rumah tuh kaget. 10.000, 15.000. Nah, biasanya nang rame apabila orang menukarnya. Kadadai. Kuliah nang 30, 40. Sekolah alhamdulillah juga Pak. Iya. Kami kan lagi dulu tuh. Kuliahnya 100, setengah 2 berjualan non modal Pak. Iya. Bujung itu cekut-cekut. Ada nang kada bapayuan. Nah, kan nikah. Ada nang sampai sore ke jam 3 hanya anak tutup tak ada aku menungkar. Makasih aja lah. Iya. Seiring lawan perkembangan zaman. Nah, jadi pembelinya ya seusia pasar inilah kurang lebih. Ada terlihat Gen Z atau milenial yang bertukar di sini. Nah, jadi bahkan mungkin Gen Z atau milenial kada banyak tahu pasar ini ada di sini. Nah, jadi selain daripada itu juga perkembangan teknologi hari ini juga sedikit banyak mempengaruhi keberadaan pasar ini. Nah, jadi online. Nah, itu sangat mempengaruhi pasar ini. Nah, jadi pasar ini yang terlihat sangat sepi hari ini. Nah, hampir keluh kesah dari para pedagang ini yang hampir tak ada pembeli. Sehari bisa hampir tak ada pembeli, bahkan 2-3 hari baru ada pembeli. Nah, bertukar di sini. Nah, itu. Jadi, kayak yang dikeluhkan oleh salah satu pedagangnya. Nah, apa jauh-jauh ini pecah belah di Jakarta? Iya, jual baju Pak enak dia kalau menggantung kami nggak ada payuan. Horden ya jual Pak. Sampai sampai enggak payu Pak enak horden nanti bulan-bulan sudah kan payuan. Kompor gas bahan Pak. Seminggu semunting aja ada payu. Habis modal Pak. Kami ini Pak ada minjam duit nang koperasi. Kan anak nambah modal. Ngaran pian siapa? Ibu Lailawati. Sudah berapa lama berjualannya? 45 tahun. 45 tahun lah. Ya, mulai di Pasar Kajang, mulai di bawah Metra, mulai waktu di atas, waktu sini pulang. Nah, berarti ini melewati masa-masa emasnya Pasar Kasbah itu tahun berapa?
Raminya apalagi rame-rame. Nah, apa yang rame tahun 80, 82 tuh rame. 80, 82 ke atas rame. Pas Covid, nah di situ anjloknya. 82 kan pemindahan dari pasar bawah Metra. Iya, pindah. Nah itu rame juga tuh. Tahun 79 tuh rame. Sampai naik tahun-tahunnya sampai Covid. Nah di situ anjloknya kami ini. Pemulaan buka di sini Pak urun Pak. Urang bawa mana ada bukanya urun aja buka sorangan. Dua Haji Warni. Urang menjual TV dulu rugi jual TV. Kayak ada penukarnya. Haji Warni menjual nasi. Sampai pecah belah udah ini. Jadi pen dulunya berjual TV suwa, berjual pecah belah, berjual baju pernah itu Iya lah. bisa juga Pak. Bulang belik Samarinda bisa juga bawa guci-guci. Harapan pian kesan pemerintah nah supaya pasar Kasbah ini rame pulang apa nih? Nah harapan ulun supaya pemerintahnya meninjau dulu ke sini Pak Ai. Melihat kami ini berjualan kayak apa kami ini berjualan. Nah jadi seumpamanya hendak dialih pindahkan pembayarannya tuh nah kayak apa kami ini uji aja hendak dipindah bayarannya pulang piti giri kan diambil alih gitu nah. Jadi kayak apa kami ini seumpamanya minta seringan-ringannya. Nah harapan kami kini pasaran ada nggak ada penglaris lagi Pak enak Pak. Kalau kau gratis misalnya ya kalau? Iya kalau kau gratis, alhamdulillah kalau mau gratis Pak pemerintah. Nah pian melihat aja pasaran sunyi nah Pak, kada ada yang lalu lalang aja kada ada. Pengunjungnya kada ada Pak Aja, terima kasih bola. Iya sama-sama mudah sehat, seberataan ya mudah-mudahan rezeki ya berkah, kalau berjualan. rezeki. Ibu Laila ini salah satu contoh pedagang yang bertahan di pasar Kasbah ini. Dan rata-rata para pedagang ini bukan pedagang yang hanyar kada. Nah, bobohan ini bertahan ya puluhan tahun lah. Nah, kayak Ibu Laila ini juga. Nah, jadi hafal dah bobohannya dengan barang, hatam dah dengan barang-barang bekas nih bobohan ini di sini. Nah, ya kah. Nah, inilah kondisi pasar Kasbah hari ini. Nah, pasar Kasbah, pasar nenek moyangnya barang bekas di Banjarmasin. Nah, ya. Sambil berjalan ke pasar Kasbah nih. Iya. Ya kalau. Iya di Kasbah nih. Kasbah. Lantai 2 nih. Dekat Ramayana kan. Aja yang merah kan di depan mentau kan kondisinya kayak ini ya kalau sunyi sepi benar ada lagi nusanya ingin rencana nak pindah orang aja pas ini kemana aja alhamdulillah tujuannya Pemerintah. mau pindah aja lah masa tersepi mungkin lawas lah sudah berjualan udah masuk sini mulai lagi kecil sampai sekarang udah 10 tahun. Berapa? Mungkin 5 tahun. 35 tahun adalah. Umur 72. Banyak lah. Udah lama. Udah berapa kali berganti Kasbah. Lama dah. Tapi kada kaya wah ini Kasbahnya. Wah ini lucut bakar mencari duitnya. Kalau barang kada bapayuan. Kalau Bahari termasuk rame lah tahun berapa nang zaman keemasan Kasbahnya nah. 87-an tuh ramiannya juga tuh. Mulai Soeharto. Zaman artinya zaman 80-an lah Kasbahnya. 80-an ke atas. Itu rame terus. Barang ini aja pas habis corona maka ada rame lagi. Ya corona tuh kan aku jampi warung. Sampai aku warung, bajuan-bajuan sampai. Ibu Pak tukar bawa bawa ke kampung lagi. Kalau nang online itu berpengaruh berarti lah juga. Pengaruh itu. Pengaruh benar. Nah, ada orang kan mau lagi luar sini nyata sampai ke rumah. Bukan di Shopee ya Allah dia. Itu yang malah macet yang ada di sini. Pengaruh benar. Dampak benar kadang-kadang dampak benar. Nah, kan mana tuh murah jar harganya. Murah harganya. Mana sampai ke rumah. Sampai ke rumah. Ada ngalih lagi. Kadang ngalih lagi orang bekenjot ke pasar. Bekenjot. Sabun aja ini diantar ke rumah. Apa aja kami. Nah, kalau nang biasanya pagi minggu di pasar sepeda tuh pengaruh lah lawan Kasbah.
Yang pengaruh itu harganya cuma kan yang di sana belinya di sini. Oh. Orangnya siapa beli di sini. Kadang-kadang yang di sini jual situ. Ini orang-orang yang ini jual ke sana. Oh, ya. Artinya kada terlalu Ada terlalu Iya. ada barang tahan kan ada. Kalau berpengaruh Yang pengaruh tuh yang online ini kan udah kesedarannya ada. Sampai ke sabun apa segala ya antar orang ke rumah. Macam-macam bang, macam-macam boy ini. Awal wali kotanya yang montrol ke sini kan melihat keadaan kayak ini nah. Kada pernah kau pejabat daerah wali kota atau wali kota yang terdahulu atau yang sekarang ke sini pernah? Dulu tuh pernah rasanya lah. Dulu pernah. Yang ini nah kalau nyakawa minta kontrolkan kayak apa keadaan pasar. Kalau anda diperbaiki kayak apa judulnya kayak itu ya. Kan anak minta penjelasannya ya Allah supaya tahu keadaan pasar. Keadaan pasar ini. Kita rakyat kan ajarnya ini kan rakyat kecil. Jadi selain menunggu para pelanggan atau pembeli yang datang ke sini, para pedagang ini juga sebagian juga ada yang jemput bola kah. Nah bahasanya jemput bola itu artinya berjajah ke situ kemari. Nah ke kampung-kampung, ke daerah Kabupaten Banjar, Kabupaten Batola, dan beberapa kabupaten lain di kawasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Nah jadi sehingga untuk mendapatkan pembeli deh atau langganan, harga yang ditawarkan para pedagang di sini juga bermacam-macam. Nah, mulai harga tergantung barangnya lah. Kalau kayak alat elektronik, mulai harga 5 ribuan ada, nah sampai puluhan ribu bahkan ratusan ribu kan elektronik kayak TV dan lain-lain. Nah kalau helm juga mulai dari puluhan ribu sampai ratusan ribu tergantung kondisi. Nah kayak ini elektronik dan helm udah sedianya lengkap nih. Nah hendak apa aja pengen di sini kan. Nah inilah. Nah jadi kalau pengen hendak baca cari barang yang bekas-bekas keperluan yang sedikit-sedikit aja bisa aja datang ke pasar Kasbah nih nah lengkap aja pengen hendak dicari apa. Nah itu. Jadi selain daripada itu juga kalau misalnya kayak harga baju gaun ada juga nang baju nanggasan ke bawa di kapal pengantin deh ada juga. Nah, termasuk di sini ada juga berjualan warung ada aja di sini. Nah, jadi kalau Anda ke sini ada juga orang berjualan nasi, teh, apa-apa. Kalau rasanya baju selawar pindah ke ganalan, ada juga di sini tukang jahit. Nah, hendak dipermak baju pian. Lengkap aja di sini. Nah, ada tukang jahit juga langsung. Jadi kadang alih lagi. Nah, sebenarnya lengkap. Pasar Kasbah ini sangat lengkap. Nah, apapun yang dicari ya insya Allah ada aja. Nah itu. Nah adakah dari Pubuhan Pian, Kula, Mamarina, Wandang Sanak Berataan nang pernah ke sini ke Pasar Kasbah baik nang sudah wae ini atau nang terdahulu. Nah apa nang pian cari. Nah atau pian bisa menjual apakah ke sini. Nah ada pengalaman apa, nah kisahkanlah di kolom komentar ya lah. Nah supaya penonton yang lain tahu juga nah kayak apa Pasar Kasbah. Nah pesan daripada pedagang di Pasar Kasbah, jangan memandang Pasar Kasbah ini rawan. Nah jangan dipandang Pasar Kasbah ini rawan. Kami ini di sini jadinya welcome, terbuka aja lawan pedagang, calon pembeli. Nah jadi jangan dianggap sini rawan, insya Allah aman aja jar. Nah kada ada apa-apa di sini. Nah, walaupun ya karena terkesan banyak yang tutup, lalu terkesan sepi dan sunyi. Nah, tapi kalau datang aja ke sini, para pedagangnya baik-baik aja. Nah, artinya menyambut pembeli dengan baik, dengan sukacita, senang hati. Nah, kira-kira sampai di sini dulu Pak Kacil Didin Balala ke Pasar Kasbah. Pasar nenek moyangnya barang bekas di Banjarmasin. Terima kasih yang sudah men-subscribe, like, men-komen, share video-video Pak Kacil Didin. Mudah-mudahan sehatan haja kita berataan, mudah-mudahan berjakin haja kita berataan. Pubuhan Pasar Kasbah juga ya kalau rame pulang kena ya kah. Nah, sekali lagi terima kasih yang sudah menjariki video Pak Kacil Didin sampai tuntung. Nah, Pak Kacil Didin ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kacil Didin.
balalah terus. Wah, pas to sudah toh. Nakawa ka. Ini hanya Om. Hanya ko ka. Karena berapa kayaknya? Asa ko sa